Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Salma Ursida Aulia, NIM 511230020. Teman-teman, pernahkah kita berpikir, apakah semakin lama seseorang belajar, maka nilai ujiannya akan semakin tinggi? Dalam video ini saya akan membuktikannya menggunakan salah satu metode data mining. Data mining adalah proses menemukan pola atau informasi yang berguna dari sekumpulan data untuk membantu pengambilan sebuah keputusan. Dalam studi kasus ini, yaitu pengaruh jam belajar siswa terhadap nilai ujian siswa, saya akan menyelesaikannya menggunakan metode linear regresi sederhana, yaitu metode untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Di sini variabel bebasnya adalah jam belajar siswa dan variabel terikatnya adalah nilai ujian siswa. Rumus yang akan saya gunakan di sini adalah Y sama dengan A tambah B X tanta, dan B adalah koefisien regresinya. Dalam penelitian ini saya menggunakan data yang berisi hubungan antara jam belajar dengan nilai yang diperoleh. Di sini terdiri dari 15 data atau 15 siswa. Sebagai contoh, siswa yang belajar 1 jam dia hanya memperoleh nilai 50, dan ada siswa yang belajar 5 jam dia memperoleh nilai 65. Dari sana sudah terlihat bahwa semakin banyak jam belajarnya, maka nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut akan semakin tinggi. Maka, data ini cocok dianalisis menggunakan linear regresi sederhana. Langkah yang pertama, kita harus menghitung beberapa komponen yang dibutuhkan dalam rumus, yaitu jumlah seluruh X, jumlah seluruh Y, jumlah XY, jumlah X kuadrat. Dan juga kita harus mencari tahu konstanta A dan konstanta B. Pertama, saya akan menjumlahkan seluruh nilai X. Jumlah nilai X ini diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai X yang ada di data ini. Semua dijumlahkan dari 1 sampai 15, sehingga diperoleh hasil 120. Kemudian saya juga akan menjumlahkan seluruh nilai Y, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai ujian siswa, sehingga diperoleh hasil yaitu 1093. Dan yang selanjutnya, jumlah XY, yaitu diperoleh dari perkalian setiap nilai X dan nilai Y, sehingga diperoleh hasil itu 9607. Dan untuk jumlah X kuadrat diperoleh dari perkalian atau pengkuadratan tiap-tiap nilai X, sehingga diperoleh hasil 1204. Nah, kita sudah mendapatkan seluruh komponen yang diperlukan untuk rumus linear regresi ini, yaitu jumlah X-nya 120, jumlah Y 1093, jumlah XY 9607, dan jumlah X kuadrat itu 1204. Kemudian N ini diperoleh dari jumlah data penelitiannya, yaitu ada 15 data. Yang selanjutnya adalah mencari koefisien regresi. Rumusnya adalah N dikali jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan. Kemudian disubstitusi nilai-nilainya. Kemudian kita substitusi setiap nilainya, yaitu 15 dikali 9607 dikurangi 120 dikali 1093 dibagi 15 dikali 1204 dikurangi 120 dikuadratkan. Hasilnya adalah 144.100 dikurangi 131.160 dibagi 18.600 dikurangi 14.400. Kemudian hasilnya adalah 12.945 dibagi 4.200 dan diperoleh 3,082. Itu adalah koefisien regresi atau nilai dari B-nya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari konstanta A. Selanjutnya kita harus menghitung konstanta atau nilai A. Rumusnya adalah jumlah Y dikurangi B dikali jumlah X dibagi N. Kita sudah dapatkan seluruh nilai-nilainya, tinggal disubstitusi. Jumlah Y-nya 1093, nilai B-nya 3,082, dan jumlah X-nya 120, kemudian N atau jumlah datanya ada 15. Kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 3,082 dikali 120, hasilnya adalah 369,84. Jadi jumlah Y-nya 1093 dikurangi
69,84 dibagi 15. Kita operasikan dulu yang di atasnya, hasilnya 723,16 dibagi 15, hasilnya adalah 48,211. Itu adalah konstanta A yang akan kita gunakan untuk persamaan linear regresinya. Nah, setelah nilai A dan nilai B diperoleh, maka persamaan regresi dapat dibentuk. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah B dikali X. Kita substitusi nilai-nilai tersebut, yaitu Y sama dengan 48,211 ditambah 3,082 dikali X. Selanjutnya, kita akan memprediksi nilai ujian siswa dengan jam belajar tertentu. Di sini saya akan memprediksi apabila jam belajar siswa tersebut adalah 18 jam, maka berapakah nilai ujian yang akan diperoleh oleh siswa tersebut? Kita tinggal substitusikan aja ke variabel X-nya. Jadi 48,211 ditambah 3,082 dikali 18. Kita operasikan dulu yang ada perkaliannya, yaitu 3,082 dikali 18 itu hasilnya adalah 55,476. 48,211 dikali 55,476 hasilnya adalah 103,687. Hasil prediksinya adalah 103. Walaupun pada faktanya nilai ujian siswa itu batas maksimumnya 100, tapi secara matematis ini benar karena model regresi ini tuh mengikuti pola peningkatan yang ada gitu. Jadi dia memprediksi akan adanya peningkatan nilai ujian apabila jam belajarnya juga akan terus bertambah, seperti itu. Kemudian pada tahap implementasi saya menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dijalankan pada localhost menggunakan exam. Selanjutnya saya akan perlihatkan proses implementasinya. Data jam belajar dan nilai ujian dimasukkan langsung ke dalam program tanpa menggunakan database. Program kemudian menghitung nilai jumlah X, jumlah Y, jumlah XY, dan jumlah X kuadrat, terus koefisien regresi, konstanta, dan persamaan regresi, serta hasil prediksi secara otomatis. Kemudian untuk melihat hasilnya kita menggunakan localhost dengan foldernya namanya itu adalah UAS. Lalu nanti kita memilih file regresi.php. Titik-titik yang terlihat merupakan data asli yang menunjukkan hubungan antara jam belajar dan nilai ujian siswa, sedangkan garis yang terbentuk merupakan garis regresi yang diperoleh dari persamaan regresi. Ini adalah hasil running programnya, hasilnya sama dengan perhitungan manual. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengaruh jam belajar itu dapat memberikan dampak positif bagi nilai ujian siswa. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar, maka nilai ujian siswa juga akan cenderung meningkat. Demikianlah video tentang pembahasan regresi linear sederhana yang saya buat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.